Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Deddy dalam ilmu kimia. Hari ini nampaknya apalagi nih yang akan kita bahas masalah ilmu kimia. Kita coba ya, karena sekarang pandemi corona, orang-orang pada stres, kemudian kita mencoba untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, Pak Deddy akan mencoba masalah pupuk dan insektisida. Ya, biasanya kita pasti mengetahui masalah untuk pupuk adalah untuk penyuburan tanaman supaya tanaman-tanaman yang kita harapkan itu dapat terwujudkan. Ya, kita bahas satu persatu dulu adalah masalah pupuk. Apa itu pupuk? Ya, kita coba pupuk itu apa sih, gitu kan? Jadi pupuk tanaman memerlukan sebagai unsur sebagai sumber makanan. Jadi pupuk ini adalah digunakan sebagai unsur makanan. Unsur yang diperlukan dalam jumlah yang besar yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Ini biasanya digunakan dalam tumbuh-tumbuhan. Maka nanti kita lihat bahwa pupuk ini biasanya berkisar di situ saja. Sedangkan dalam jumlah yang sedikit itu adalah ada ferum, mangan, sulfur, seng, ya, kemudian boron itu yang relatif untuk sedikit. Ya, kita akan lebih mendalam lagi masalah untuk pupuk tersebut. Ya, apa sih? Nah, unsur apa yang harus ada? Biasanya unsurnya adalah unsur nitrogen. Jadi untuk apa unsur nitrogen ini? Unsur nitrogen ini berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, khususnya batang, cabang, dan daun. Ya, ini khususnya batang, cabang, dan daun. Ini kalau tumbuh-tumbuhannya yang ingin dihadapkan adalah daunnya dan lebat dan sebagainya, maka kita gunakan unsur nitrogen. Bagaimana kekurangannya? Apabila kekurangan unsur nitrogen akan menyebabkan tanaman tumbuhnya kurus, tubuhnya kecil dan pendek, kerdil. Jadi tidak berkembang-kembang, daunnya menjadi hijau muda, terutama bila daun sudah tua. Buahnya kerdil dan lekas masak. Ini kalau kekurangan N. Maka kalau kita menemukan tanaman itu tadi, maka kita gunakan unsur nitrogen. Ya. Selain daripada unsur nitrogen, ada apa unsur lagi? Unsur fosfor. Ya. Untuk apa unsur fosfor? Nah, unsur fosfor ini berguna untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru dari benih tanaman muda. Jadi kalau kita akan memulai, kita gunakan fosfor supaya akar-akar baru dari benih tanaman cepat tumbuh. Fosfor juga berguna untuk membentuk sejumlah protein, membentuk asimilasi dan pernafasan. Ya, kegunaan lainnya selain yang tadi adalah mempercepat terbentuknya bunga, peranuman biji, dan buah, serta daya tangkal bagi tanaman untuk menghadapi musim kering dan serangan penyakit. Terlepas ya namanya kita melakukan menanam tumbuhan, penyakit itu senantiasa selalu mengintai terus. Jadi harus kita waspadai. Ya, masih berkenaan dengan fosfor. Bagaimana kalau kita kekurangan fosfor? Kalau kekurangan unsur fosfor, ini nanti ciri-cirinya tepi daun akan berwarna keunguan. Batang dan cabang lama-lama menjadi kecil. Tadi dikatakan kerdil, buah terlambat masak, dan pertumbuhan akar menjadi terlambat. Ya. Selain dari itu apa? Selain tadi nitrogen, fosfor, sekarang adalah unsur kalium. Nah, kalium ini berguna untuk membentuk protein dan karbohidrat, ya, sekaligus memperkokoh tubuh tanaman agar bunga dan buah tidak berguguran. Jadi kadang-kadang buahnya banyak, kemudian tiba-tiba jatuh-jatuh gitu, semacam itu. Berarti ini kekurangan daripada unsur kalium. Hal ini disebabkan karena unsur kalium dapat meningkatkan fotosintesis tanaman melalui fosforilisasi, semacam itu. Selanjutnya, selain daripada unsur masih kita bicarakan unsur kalium juga, ya, pemupukan tanaman dengan pupuk yang mengandung unsur kalium secara tepat, ya, jadi tidak boleh berlebihan, ya, secukupnya saja akan meningkatkan hasil tanaman, juga meningkatkan kandungan glukosa manis, rafinosa, sukrosa pada buah. Jadi buahnya akan menjadi manis. Kita kan ingin kalau makanan-makanan buah-buahan yang manis, semacam itu. Nah, selain daripada pupuk, gitu kan, harus kita waspadai adalah masalah ya serangga-serangga, hama-hama. Maka digunakan dengan pestisida, ya, yaitu menggunakan insektisida, insek, ya.
Ini adalah serangga. Ya, adalah merupakan pestisida membasmi serangga sebagai hama, ya, seperti hama warang coklat. Wah, ini tanaman-tanaman padi. Kalau udah terserang hama warang, waduh kasihan para petani dan sebagainya. Kemudian kutu daun, ya, belalang, ya. Ini untuk insektisida ini kita kelompokkan menjadi dua, itu kan akan menjadi dua bagian. Apa saja yang akan menjadi dua itu? Ya, ya, insektisida itu, ya. Nah, satu insektisida organik yang meliputi senyawa organoklorin seperti imidex, cloprid, ya, imidex, cloprid, aldrin. Ya, di sini kita gunakan redol, di sini adalah aldrin. Kemudian ada DDT, ya. DDT singkatan dari difenyl trichloroethan. Ini kita biasanya ini buahan serangga. Kemudian senyawa organofosfat seperti malation, ya, kemudian paration dan senyawa karbonat seperti sevin, hal semacam itu. Ya, kita coba lagi, ya. Selain daripada itu, apalagi nih kira-kiranya nih, ya, ada herbisida. Herbisida itu apa? Herbisida itu merupakan pestisida pemberantas gulma, tanaman pengganggu seperti rumput-rumput, alang-alang, eceng gondok, ya. Ini yang biasa digunakan herbisida gramosonen. Yang Bapak sudah coba itu di rumah. Memang benar. Rumput-rumput yang ada, ya itu pada mati, hal semacam itu. Tapi hati-hati. Jangan terkena dengan tanaman lain. Tanaman lain juga akan ikut mati. Yang banyak di sini herbisida gramoson yang banyak digunakan di perkebunan karet, teh, dan kelapa sawit. Sedangkan totokol digunakan dalam perkebunan kapas dan teh. Ya. Kemudian apalagi? Nematisida. Apa sih nematisida itu? Nematisida adalah pestisida yang pemberantas cacing. Ya, adalah pestisida pemberantas cacing. Jadi juga banyak tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh cacing tumbuh pada saat muda, gitu kan. Kemudian ada juga rodentisida. Ya, rodentisida yang merupakan pestisida pencegah dan pembasmi tikus. Waduh, Bapak juga kewalahan sekali. Di rumah banyak sekali tikus-tikus, gitu kan. Ya, kita bisa gunakan senyawa arsen, barangan, kita gunakan klerat, kita gunakan jeans fosfit, dan kita bisa gunakan racumin. Kita gunakan misalnya, ini adalah satu contoh-contoh dari pembasmi daripada tikus. Ada lagi apa? Ya, fungisida. Lagi nih masalah nih. Fungisida itu apa nih fungisida, gitu kan? Jadi fungisida merupakan pestisida juga untuk memberantas jamur. Fungisida juga berkhasiat sebagai racun tanaman dan serangga. Contohnya organomerkuri dan natrium dikromat. Jadi fungisida yang banyak digunakan adalah bubur bodrux. Ya, ini tahapannya nih gunakan nih. Di sini gunakan kalsium sulfat ditambah kemudian diaduk-aduk menjadi bubur. Itu campuran CuSO4 ditambah dengan kapur. CaOH 2 kali, kemudian dalam air aduk-aduk jadilah bubur. Nah, sekian daripada itu masalah pupuk dan pestisida, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, yang suka bercocok tanam, perhatikan. Pasti tanamannya akan tumbuh subur, berbuah, berbunga, dan itu yang kita harapkan. Sekian daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.